Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan melaksanakan pertemuan ketiga pendalaman iman Prapaskah kali ini dengan cara berbeda, yaitu lewat WA Group Maria Magdalena. Sesuai arahan Komisi Kesehatan KAC dan dari para pemimpin kita untuk tidak melakukan kegiatan dan pertemuan yang mengumpulkan banyak orang. Kita akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama, sistem satu arah, di mana kami akan menyampaikan bahan melalui tayangan. Yang kedua, sistem interaktif, yaitu di saat sharing dan doa spontan, di mana saudara sekalian dapat berpartisipasi melalui tulisan atau rekaman suara yang dapat diposting di grup ini. Untuk itu kita nyanyikan lagu pembukaan dengan judul Bapa Surgawi. Mari kita nyanyikan bersama-sama di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita buka dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mengangkat tema pembela keadilan, di mana sampai sekarang penerapan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum terwujud. Artinya belum terwujud, baru sebagian yang merasakan. Dan gereja berharap agar kita dapat selalu bertindak adil dalam kehidupan kita dengan bertumpu pada Injil dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Marilah kita satukan hati kita dengan mendoakan bersama doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keadilan, terima kasih atas rahmat perjuangan keadilan dan kesejahteraan yang terjadi di tanah air Indonesia ini. Mampukanlah kami untuk dapat Engkau bimbing dalam pendalaman iman dan sharing, sehingga kami terus dapat disadarkan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak yang sama dengan tidak membedakan mereka yang kaya dan miskin, kuat dan lemah, serta mereka yang membutuhkan bantuan dari kami. Doa ini kami satukan dalam nama Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Agar kita setia bertumbuh pada Injil dan bersandar pada kekuatannya, marilah kita dengarkan inspirasi Injil
dalam bacaan berikut ini. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 8 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Agar dapat memperjelas makna dari Injil tersebut di atas, maka kita lihat dalam realitas sekitar kita seperti yang tertuang dalam artikel di tribunnews.com tanggal 24 Juli 2019 dengan judul Bicara Sosok Kepemimpinan, Sahrul mengatakan tidak boleh hanya meladeni diri sendiri, yang diedit oleh Immanuel Nicholas Manate. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yassin Limpo mengatakan salah satu ciri seorang pemimpin yaitu tidak hanya meladani dirinya sendiri dan berani berkorban untuk orang lain. Berani mengambil risiko, menghadapi persoalan, dan memberikan solusi yang tepat. Syahrul mengaku selama menjadi kepala daerah di Sulawesi Selatan 20 tahun, memegang teguh 4 nilai, yaitu yang pertama nilai agama atau teologis. Agama pasti mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai kepemimpinan. Yang kedua, nilai kebenaran sosiologis. Pemimpin menghadirkan manfaat bagi orang lain. Jadi bukan menjadi bencana bagi orang lain atau masyarakat. Untuk yang ketiga, pemimpin harus memegang kebenaran yuridis atau aturan yang berlaku. Harus tahu dan taat aturan, tidak bertindak atas kemauan sendiri, agar dapat menjamin kepastian dan ketertiban dan keadilan. Pemimpin memberikan contoh. Dan nilai yang keempat terakhir adalah nilai kebenaran kultural. Jadi pemimpin tidak bisa lepas dari budaya sopan santun, kerjasama, dan gotong royong, karena tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Setelah kita mendengarkan perikop dan artikel yang sudah dibacakan, mari kita coba menggali tema pertemuan ini, yaitu pembela keadilan. Saudara sekalian tahu arti dari pembela adalah yang memperjuangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merawat baik-baik atau menjaga. Sementara kalau bicara keadilan, tidak akan lepas dari hal materi dan kekuasaan. Pada saat puasa pun Yesus digoda antara lain dengan dua hal tersebut.
kita akan merasa adil bila dari segi materi dan kekuasaan hak-hak kita dirasa sudah terpenuhi. Jadi banyak yang berpikir bahwa membela keadilan harus menuntut haknya dipenuhi, terutama oleh yang lebih mampu dan berkuasa. Sehingga keadilan seakan menjadi tuntutan bagi orang yang mampu dan para pemimpin. Sampai-sampai ada yang berpendapat susah jadi adil bagi orang kaya dan pemimpin. Padahal dalam kehidupan sehari-hari semua orang suatu saat akan jadi yang lebih mampu atau menjadi pemimpin. Baik dalam skala kecil seperti rumah tangga, RT, lingkungan sekitar, atau pekerjaan, bahkan skala yang lebih besar. Dan dalam kondisi seperti itu, kita lihat dalam Injil Matius di atas disebutkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ini dipertegas oleh Syahrul Yassin Limpo dalam artikel di atas, bahwa pemimpin harus meladeni. Bisa kita lihat dalam keteladanan Yesus. Sebagai seorang yang dimampukan, justru harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi hak-hak orang lain. Jika setiap orang menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak orang lain, maka dengan sendirinya hak-hak setiap orang akan terpenuhi dan terwujud keadilan yang merata bagi semua orang. Oleh karena itu, menjadi pembela keadilan bukan dengan menuntut orang lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya memenuhi hak-hak kita, tetapi lebih tepatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk dapat memenuhi hak-hak orang lain. Sebagaimana Tuhan menurunkan 10 perintahnya berupa kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan, bukan hak-hak yang harus kita tuntut atau perjuangkan. Jadi, untuk menjadi pembela keadilan, kita harus memiliki jiwa melayani. Saudara-saudara terkasih, Pak Haji tadi sudah mengulas sedikit mengenai bacaan dan kisah realitas sosial yang dimuat dalam Tribun News. Sekarang kita akan sharing berbagi pengalaman kita sebagai pembela keadilan. Agar sharing kita terarah, sebagai tuntunannya ada 4 pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yaitu pertanyaan-pertanyaan itu, pertama, apakah kita sadar akan keadilan yang kita lakukan pada masing-masing profesi kita? Misalnya sebagai ibu rumah tangga, bapak keluarga, sebagai seorang anak, teman kerja, bahkan seorang pemimpin. Yang kedua, pernahkah mempunyai pengalaman berlaku tidak adil terhadap mereka yang lemah dan tersingkir? Bagaimana kita memandang mereka yang lemah, bahkan menyingkirkannya? Yang ketiga, tindakan atau perilaku apakah yang sudah kita lakukan untuk dapat bersikap adil terhadap sesama? Dan yang terakhir, keadilan macam apa yang ingin aku lakukan sebagai murid Kristus, sebagai pemimpin di sekolah, keluarga, atau masyarakat? Silakan yang ingin sharing bisa lewat tulisan ataupun rekaman suara yang diposting di grup WA ini. Monggo, silakan kami beri waktu. Selamat malam semua, saya mau sharing mengenai keadilan. Saya memiliki pengalaman dalam pekerjaan saya. Kadang keadilan itu agak
eh, bisa dibilang ada hambatan dengan kondisi situasi saat ini. Jadi ketika ada tuntutan, misalnya kenaikan gaji karyawan atau kesejahteraan atau apa, nah, ketika kondisi perusahaan belum memungkinkan, maka akan sulit untuk memenuhi semuanya. Kadang-kadang akhirnya ketika kita harus memenuhi itu, ada pilihan yang terpaksa kita lakukan, misalnya dengan mengurangi karyawan atau melakukan pengiritan, penghematan segala macam, sehingga akan berdampak pada sebagian orang. Jadi memang kadang-kadang kita ada dalam pada situasi sulit, dan yang saya lakukan, ya kita harus memilih demi memenuhi unsur keadilan, tapi memang harus kadang-kadang ada yang dikorbankan jadinya, karena tidak bisa semua yang ingin kita capai itu bisa kita berikan kepada semua orang dengan dapat diterima oleh semua pihak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan coba sharing ya. Mungkin kejadiannya ini pada waktu saya masih aktif bekerja. Saya waktu itu dipercaya untuk memimpin suatu cabang kecil, cabang pembantu kecil, di mana hanya ada satu satpam. Saya suka bingung, kalau dalam Islam itu kan Jumatan itu bagi kaum laki-laki adalah wajib hukumnya. Sementara kalau satpam saya satu, apakah dia tidak akan Jumatan selama dia bertugas? Makanya saya mengambil keputusan, saya suruh satpam saya itu, udah kamu Jumatan aja, nggak apa-apa. Dia takut awalnya, terus gimana ya Bu ya, nanti yang jaga siapa? Sudah, itu tanggung jawab saya. Karena saya tahu bahwa kalau di Islam, laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau 2 orang sih bisa giliran ya, minggu ini satu, minggu kemudian yang lain. Tapi ini karena cuma satu, apakah sepanjang dalam masa tugasnya dia akan tidak melaksanakan kewajiban itu? Saya sempat ditegur sama atasan saya. Maka saya bilang, kondisinya seperti ini Pak, kewajibannya dia terabaikan hanya untuk suatu tugas seperti ini. Makanya saya bilang, sudah nggak apa-apa, kalau emang mereka nggak boleh Jumatan dan satu orang satpam yang ditempatkan di tempat kita, ya sudah, ambil satpam yang non muslim. Dan puji Tuhan pemimpin saya mau mengerti, dan satpam saya diganti waktu itu akhirnya beragama Hindu. Itu aja Bapak Ibu sharing yang saya berikan, dan itu mungkin bagi satpam saya itu dia merasa dibela. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu, terutama Pak Aji dan Mbak Esti. Khususnya malam ini saya mau memberikan sharing sedikit mengenai saya sebagai ibu rumah tangga. Di sini saya mau memberikan sharing mengenai saya mempunyai anak 3. Nah, yang paling bontot nih perempuan. Saya merasa di dalam rumah tangga itu memberikan kasih sayang atau perilaku yang adil terhadap ketiga anak saya. Cuma kadang kakaknya yang tengah, yang perempuan, si Vivin tuh masih merasa saya selalu memberikan lebih terhadap adiknya. Katanya dia merasa bontot, dia merasa paling kecil, jadi kayaknya dilebih-lebihin. Menurut saya sih, semua anak ketiga saya udah merasa memberikan kasih sayang yang sama. Tapi mungkin pendapat anak yang lain masih kurang. Itu saja. Terima kasih. Bersikap adil waktu itu sih pernah, mulai dari hal-hal yang kecil lah. Jadi ya ini kejadiannya belum lama waktu KKN itu. Waktu KKN itu satu grup tuh 20 orang. Yang minoritas solidarity forever itu cuma ada 4 orang. 3 Katolik, 1 Kristen. Nah yang Kristen ini cewek nggak bisa naik motor.
eh, waktu ke gereja mingguan, otomatis kan itu tuh apa sih namanya, beda gereja. Nah, si cewek ini tuh awalnya bingung karena di sana tuh keadaannya emang Gojek tuh masih susah banget. Nah, dia tuh sampai nanya ke orang tuanya apakah aku ikut ke misalnya ke ibadatnya Katolik aja gitu. Cuma eh, aku yang tahu tuh ngerasa aduh kasihan banget sih. Ya akhirnya walaupun waktu ibadahnya itu beda hari, tetap saya anterin ke gerejanya, walaupun saya bolak-balik ke dua gereja nggak masalah lah, yang penting kita sama-sama bisa eh, ibadah di tempat kita masing-masing begitu. Saya mau sharing sedikit tentang keadilan di dalam keluarga dan masyarakat. Seringkali di rumah kita itu banyak sekali barang-barang ataupun makanan yang sebetulnya kalau mau dibuang sayang. Pakaian di lemari saya, pakaian yang nggak mungkin saya pakai, mau dibuang sayang. Dan itu mungkin kalau pakaian yang sudah sekian lama saya simpan, sekarang saya mau bagikan ke orang, mungkin udah tidak layak lagi. Dan padahal sebetulnya pakaian ini masih bisa digunakan oleh orang lain. Contoh lain yang sering saya alami, makanan. Banyak sekali makanan yang ketika kita mau makan pasti tidak habis, tetapi tidak mau membagi ke orang lain. Sehingga kesannya ketika kita mau membagi takutnya sisa gitu. Nah ini mestinya kita sudah bisa mengukur apa yang mau kita bagikan kepada orang lain itu bukan karena sisa kita, karena memang kalau kita makan sendiri tidak habis. Sering sekali misalnya saya membawa makanan dari entah habis dari rapat atau apa, padahal di rumah ternyata makanan banyak. Makanan ini biasanya saya sih ada tempat sih yang teman yang tetangga yang sering kita kasih, misalnya kadang-kadang sayur juga sampai lebih pasti kita bisa berikan. Nah ini kepedulian kepada masyarakat seperti ini bisa kita kembangkan, bisa kita berikan sebagai wujud keteladanan kita dari Kristus sendiri. Demikian sharing saya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berbagi pengalaman sebagai pembela keadilan. Kalau masih ada yang ingin sharing, monggo nanti bisa dilanjutkan. Sebagai aksi nyata pendalaman iman kita ini, kita bisa menjadi pembela keadilan salah satunya dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dengan mengikuti arahan dari para pemimpin kita dalam menghadapi kondisi kita saat ini. Misalnya nih, kita jangan, ya untuk saat-saat ini nggak usah keluyuran dulu. Jangan keluar rumah bila nggak ada acara-acara yang penting. Kita laksanakan sesuai yang dianjurkan pemerintah aja. Dan juga kita jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang semakin membuat resah masyarakat, membuat masyarakat semakin takut. Semoga dengan melaksanakan arahan dari pemimpin kita benar-benar bisa menjadi pembela keadilan, agar dapat menumbuhkan rasa aman bagi seluruh rakyat, sehingga kondisi saat ini dapat kita lalui bersama dengan baik. Kini saatnya kita akan memanjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena dalam cara pendalaman iman yang berbeda ini, kami tetap dapat menyatukan hati untuk mohon perlindungan, berkat dan anugerah-Mu selalu. Dengarkanlah ya Bapa permohonan yang akan kami sampaikan ini. Saudara-saudara, silahkan
yang ingin berdoa spontan bisa lewat tulisan ataupun rekaman suara seperti tadi. Kami persilahkan. Ya Bapak, kami ingin mendoakan seluruh dunia ini, khususnya negara Indonesia yang sedang menghadapi wabah saat ini. Berilah kami kekuatan, ketabahan, serta segala yang dibutuhkan untuk menghadapi semua ini. Semoga semua ini bisa berlalu. Berilah kekuatan, kesehatan pada para tenaga medis yang membantu memulihkan kondisi ini, juga para pemimpin yang mempersiapkan segala sesuatu. Semoga kita dapat melewati semua ini dengan baik, dan semua ini kami sampaikan dalam perantaraan Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk semua tenaga medis, semua volunteer. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat bertugas dengan baik. Mereka dipenuhi dengan sukacita dan pelayanan yang semua tenaga berasal dari kasih-Mu. Kami mohon. Bapa yang Maha Baik, kami mohon ajarilah kami selalu untuk tetap dapat bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tidak mudah mengeluh, tetapi biarkan kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalani hidup kami. Kami mohon. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur, terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun kami masih bisa melaksanakan pertemuan pada malam hari ini, pertemuan masa Prapaskah yang ketiga. Semoga yang kami dengarkan pada pertemuan ini walaupun masing-masing, namun dapat memberikan suatu acuan bagi kami, agar kami mau belajar untuk menghayati keadilan yang kami temukan di dalam tema pertemuan Prapaskah ini. Kuatkanlah kami semua dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi ini, terutama masalah wabah corona. Kuatkanlah ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semua, terutama warga Santa Maria Magdalena. Kuatkanlah, bungkuslah rapat dengan darah kudus-Mu, agar kami terlindungi oleh wabah corona ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pertemuan PI ini kami mohon Kau angkat semua virus corona dari tanah Indonesia. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ketabahan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau akan menyembuhkan orang yang sakit, dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada para medis yang merawatnya. Ya Tuhan, saya tahu Engkau punya rencana yang indah bagi kami, bagi bangsa kami Indonesia. Saya percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami mohon. Demikianlah Bapa doa-doa yang kami panjatkan. Kiranya Bapa berkenan mengabulkannya. Kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami.
Marilah kita doakan bersama doa penutup. Allah Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur atas inspirasi keadilan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga kami semakin terdorong untuk bersikap adil dalam setiap kesempatan. Mampukan kami pula agar bersikap kritis terhadap setiap bentuk ketidakadilan dan berani tampil saat Engkau memanggil kami untuk membela orang-orang lemah dan tersingkirkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat dan pengutusan oleh Bapak Prodiakon kita. Monggo Pak Murman. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan setelah kita mengikuti pendalaman imam yang ketiga ini. Semoga Allah sendiri selalu menyertai kita dan kita mengharapkan segala sesuatu. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ciptakan umat manusia walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin Bapa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Kita adil bangsa sejahtera.